Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Sebagaimana seperti biasanya, kembali lagi bersama saya sebagai guru sejarah peminatan untuk kalian kelas 10. Ya, kita awali dulu belajar hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi keberkahan, kenikmatan, nikmat sehat ya. Supaya bisa belajar di rumah dengan nyaman dan tetap semangat meskipun pandemi ini membawa banyak pengaruh terhadap segala sisi kehidupan. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan materi sejarah peminatan, bahwasanya sudah sampai pada bab 2 ya harusnya ya. Nah, bab 2 adalah kajian ilmu sejarah. Terdiri dari ruang lingkup sejarah dan pola pikir sejarah. Nah, pengertian sejarah sendiri, ada 3 tokoh. Ya, ini tokoh Barat, tokoh Islam, dan tokoh Indonesia. Bahwasanya sejarah adalah perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh masyarakat dan peradaban. Nah, ini bisa kalian baca. Kemudian Herodotus juga mengatakan sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, tetapi bergerak seperti garis lingkaran. Catatan tentang umat manusia dan peradaban dunia. Nah, ini menurut Ibnu Khaldun. Sejarah adalah catatan tentang umat manusia dan peradaban dunia. Dan cerita tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan menurut Taufik Abdullah, tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Itu pengertian sejarah menurut beberapa tokoh. Nah, ini ada tokoh lagi menurut Sartono Kartodirjo. Sejarah dalam arti objektif berarti kejadian atau peristiwa yang dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang memiliki kebenaran objektif. Sejarah dalam arti subjektif berarti suatu konstruksi atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Nah, dan menurut Muhammad Ali, sejarah adalah sejumlah perubahan kejadian dan peristiwa nyata. Nah, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan kejadian dan peristiwa yang nyata. Berbeda dengan Collingwood, sejarah adalah sebagai penyelidikan tentang aktivitas manusia pada masa lampau. Kemudian ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kunto Wijoyo, dosen besar UGM, yaitu bersifat empiris, mempunyai objek, mempunyai teori, mempunyai generalisasi, dan mempunyai metode. Nah, kegunaannya yaitu secara intrinsik dan ekstrinsik. Kegunaan sejarah sebagai intrinsik adalah sebagai ilmu, menyatakan pendapat, cara mengetahui masa lampau, dan sebagai profesi, seperti saya mengajar kalian sejarah. Kemudian fungsi ekstrinsik adalah sebagai pendidikan moral, pendidikan penalaran, pendidikan politik, pendidikan kebijakan, pendidikan perubahan, dan pendidikan masa depan. Ini pengaruhnya banyak di ekstrinsik ini. Nah, fungsi sejarah sebagai ilmu, sejarawan Nugroho Noto Susanto menyatakan sejarah memiliki 3 fungsi. Ketiga fungsi tersebut sebagai berikut. Fungsi rekreatif, ya, jadi sejarah itu bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi. Kemudian selain mengunjungi situs sejarah, rekreasi sejarah dapat dilakukan dengan membaca buku. Jadi ketika kamu membaca buku sejarah, itu kamu sudah
rekreasi ke masa lampau itu dengan cara membaca. Kemudian fungsi inspiratif karena sejarah memberi inspirasi. Dan sejarah juga memberikan peran dalam memperkuat identitas bangsa, nation building, dan mendorong dedikasi sebuah bangsa untuk berjuang. Kemudian ada fungsi instruktif berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam menjelaskan mata pembelajaran lainnya. Nah, kemudian sejarah sebagai peristiwa. Secara objektif, suatu peristiwa didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Nah, jadi peristiwa sejarah bukan peristiwa rekaan atau hasil imajinasi penulis. Kemudian bisa dikatakan sejarah karena bersifat unik. Tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Kemudian sejarah itu penting. Jadi peristiwa yang nggak penting itu bukan sejarah. Jadi setiap peristiwa yang memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, fakta-fakta sejarah mengandung pelajaran tertentu bagi kehidupan manusia. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu berdasarkan peristiwa-peristiwa penting atau sejarah-sejarah di masa lampau yang digunakan sebagai patokan untuk membuat kebijakan. Nah, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Ingat, abadi. Tidak bakal dilupa. Kemudian, peristiwa yang unik karena hanya terjadi satu kali seumur hidup. Jadi hanya ada satu kali. Tidak akan pernah terulang sama persis untuk kedua kalinya. Dan peristiwa sejarah itu penting yang dapat dijadikan momentum karena memiliki arti penting bagi banyak pihak. Nah, itu ciri-cirinya. Kita lanjutkan sejarah sebagai kisah. Interpretasinya adalah sejarah sebagai kisah adalah rekaman peristiwa masa lalu yang dapat dibaca dan dilihat secara berulang-ulang. Nah, ini adalah contoh-contoh sejarah sebagai kisah. Sejarah Indonesia modern, ada kota Yogyakarta tempo dulu. Nah, bukan 350 tahun dijajah. Sejarah Asia Tenggara. Nah, sejarah juga bersifat subjektif. Subjektivitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor kepentingan, kelompok budaya, perbendaharaan pengetahuan, kemampuan berbahasa, dan nilai-nilai. Nah, jenisnya ada sebagai berikut. Sejarah lama dan sejarah baru. Sejarah lama atau old history, sejarah lama mengutamakan unsur kejadian, peristiwa, kisah, serta urutan kejadian. Kalau new history, sejarah lebih berorientasi pada masalah, bukan pada peristiwa dan urutan kejadian. Beberapa tema kajian sejarah sebagai kisah adalah sejarah politik, sosial, ekonomi, pemikiran, kebudayaan, kota, dan lisan. Jadi sejarah kota juga bisa masuk dalam tema sejarah. Sejarah lisan maksudnya adalah bahasa Jawanya gedok tular. Jadi cerita turun-temurun. Kemudian sejarah sebagai seni. Kekuatan dan kelemahan sejarah sebagai seni adalah unsur seni dalam sejarah diperlukan untuk memperindah penulisan. Jadi semacam ada proses subjektivitas ya. Jadi mengalami proses rekonstruksi untuk mudah dibaca. Nah, jadi penulisan sejarah sebagai seni kadang nampak kurang ilmiah karena unsur-unsur emosi dan intuisi sejarawan. Jadi dapat disimpulkan kelemahan sejarah sebagai seni yaitu ketetapan dan objektivitas berkurang serta cakupan materi sejarah akan terbatas. Unsurnya, menurut Wilhelm Dilthey,
Dilde, ya, seorang sejarawan dan filsuf modern, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Sejarah tidak hanya mempelajari segala yang bergerak dan berubah atau yang tampak di permukaan, tapi juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan atau bagi pelaku sejarah. Hal tersebut yang mendorong sejarah sebagai seni. Ya, ini wujudnya adalah sebagai intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Kemudian, ini tadi sudah. Kita masuk ke pola pikir sejarah, ada konsep diakronik dan konsep sinkronik. Dalam ilmu sejarah, dimensi waktu merupakan unsur penting. Ilmu sejarah mengkaji kehidupan manusia pada masa lampau sehingga berkaitan dengan konsep waktu. Dan sejarah yang memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu disebut merupakan ciri konsep diakronik. Konsep diakronik mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Dimensi waktu perlu dibuat batasan awal dan akhir yang disebut kurun waktu atau babakan waktu secara berurutan atau kronologis. Jadi ketika kamu ingin menceritakan sesuatu, kamu harus membatasi batas waktunya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Itulah yang dimaksud dimensi waktu. Kemudian ada konsep sinkronik ya. Konsep sinkronik mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Jadi di dalam ruangan itu ada apa saja, itulah yang diperluas dan tidak memikirkan dimensi waktu. Ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu-ilmu sosial, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengapa aspek ilmu sosial diperlukan dalam penulisan sejarah? Karena ya, setiap orang manusia sendiri adalah makhluk sosial. Tentu saja perkembangan sosial yang ada di sekitarnya itu juga perlu kita bahas. Karena itulah yang nanti mendorong terjadinya peristiwa atau yang memotivasi seorang pelaku sejarah untuk melakukan aksinya. Nah, Sartono Kertodirjo menjelaskan ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Itu menurut Sartono. Kemudian ada konsep periodisasi. Nah, konsep periodisasi itu melekat pada dimensi waktu dalam sejarah. Ada periodisasi, semacam serialisasi rangkaian peristiwa menurut urutan zaman, episode atau season. Nah, memudahkan pemahaman suatu cerita sejarah sehingga terjadi kesinambungan, ada urutan. Nah, penyusunan periodisasi bergantung pada jenis sejarah yang ditulis. Mau politik dulu, sosial dulu, ekonomi dulu, kebudayaan dulu, atau agamanya yang diambil. Nah, kemudian ada konsep kausalitas. Apa itu kausalitas? Kausalitas adalah konsep sebab akibat. Nah, jadi menjelaskan peristiwa dengan merangkaikan berbagai fakta dalam sintesis hubungan sebab akibat, cause effect. Konsep kausalitas menurut Kunto Wijoyo adalah analisis monokasual dan analisis multikasual. Mendeskripsikan terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa yang disebabkan oleh satu faktor, kalau multikausal adalah beberapa faktor penyebab. Nah, itu adalah isi dari bab 2. Ya. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan di sini. Semoga sehat selalu ya, karena kita tidak bisa tatap muka. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih banyak salam. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.